percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup terhampa. Salve sahabat Katoliko keren, umat Katolik Indonesia terus berkontribusi dalam membangun sumber daya dan memajukan bangsa. Walaupun umat Katolik di Indonesia hanya 4% dari penduduk, namun umat Katolik mampu memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Salah satunya melahirkan para pemimpin hebat bagi provinsi atau yang biasa disebut gubernur. Mari mengenal profil 9 gubernur di Indonesia yang beragama Katolik. 1. Frans Leburaya. Frans Leburaya merupakan gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjabat dari tahun 2008 sampai 2018. Ia menjadi gubernur ke-7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur yang lahir pada tahun 1960 di Kabupaten Flores Timur ini merupakan gubernur yang beragama Katolik. Sebelum menjadi seorang gubernur, Frans Leburaya adalah seorang pengajar di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. 3 tahun setelah menyelesaikan amanatnya sebagai seorang gubernur, ia menutup usia pada tahun 2021 untuk masuk dalam kehidupan abadi di surga. Frans Leburaya merupakan sosok gubernur luar biasa yang begitu dicintai masyarakat NTT dan sudah banyak melakukan perubahan besar bagi Nusa Tenggara Timur yang juga menjadi provinsi mayoritas Katolik di Indonesia, mencakup 55% umat Katolik dari penduduk. 2. Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalimantan Barat yang menjabat dari tahun 2008 sampai 2018. Gubernur Kalimantan Barat ke-8 ini merupakan sosok pemimpin yang luar biasa bagi Provinsi Kalimantan Barat. Ia juga adalah seorang Katolik yang taat dan gubernur Katolik kedua di Provinsi Kalimantan Barat. Cornelis lahir pada tahun 1953 di Kabupaten Sanggau. Ia pernah menjadi Bupati Landak, lalu berhasil memenangkan pilkada dengan perolehan suara 44%. Tak hanya dicintai oleh umat Katolik yang mencakup 23% dari penduduk Kalimantan Barat, ia juga merupakan sosok gubernur yang hebat bagi masyarakat Kalimantan Barat. Di masa kepemimpinannya, sebuah gereja besar diresmikan di Kalimantan Barat tahun 2014, yaitu Gereja Katolik Katedral Pontianak yang disebut-sebut sebagai gereja terbesar di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, Kalimantan Barat merupakan basis Katolik kedua terbesar di Indonesia setelah NTT. 3. Abraham Octavianus Atururi. Abraham Octavianus Atururi adalah gubernur Papua Barat pertama yang menjabat dari tahun 2012 sampai 2017. Ia lahir pada tahun 1950 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Walaupun umat Katolik di Provinsi Papua Barat hanya 10% dari penduduk, namun Abraham Atururi mendapat tempat istimewa di hati masyarakat Papua Barat dan terus berjuang membangun Papua Barat yang lebih maju. Pada tahun 2019, ia menutup usia untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Abraham Atururi selalu dikenang oleh masyarakat Papua Barat sebagai gubernur yang luar biasa. 4. Yurnalis Ngayo. Yurnalis Ngayo adalah gubernur Kalimantan Timur ke-10 yang menjabat dari tahun 2006 sampai 2008. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wakil gubernur Kalimantan Timur dari tahun 2003 sampai 2007. Meski umat Katolik di Kalimantan Timur hanya mencakup 5% dari penduduk, namun Yurnalis Ngayo begitu dicintai masyarakat Kalimantan Timur dan ia menjadi gubernur Katolik pertama di Kalimantan Timur. Yurnalis Ngayo lahir pada tahun 1942 di Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2021, setelah menyelesaikan tugasnya di dunia, ia dipanggil untuk menghadap Bapa di surga dalam kehidupan abadi. 5. Henricus Fernandes. Henricus Fernandes adalah gubernur Nusa Tenggara Timur keempat yang menjabat dari tahun 1988 sampai 1993. Ia lahir pada tahun 1932 di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Henricus Fernandes juga adalah sosok gubernur beragama Katolik yang taat. Setelah usai menjabat sebagai gubernur NTT, dia banyak terlibat dalam komunitas-komunitas gereja Katolik sambil sesekali menjadi penasehat para politisi generasi muda di NTT. Pada tahun 2014, ia menutup usia masuk dalam kehidupan kekal di surga. 6. Aloysius Benedictus Mboy. Aloysius Benedictus Mboy adalah gubernur Nusa Tenggara Timur ketiga yang menjabat dari tahun 1978 sampai 1988. Gubernur yang lahir pada tahun 1935 di Kabupaten Manggarai ini juga adalah sosok gubernur Katolik yang hebat. Sejak kecil ia telah diajar disiplin oleh kedua orang tuanya dan taat akan Tuhan. Aloysius Mboy menikah dengan Nafsia Mboy, Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II asal Sulawesi Selatan, yang memutuskan mengikuti Aloysius Mboy menjadi Katolik. Keluarga mereka begitu harmonis bak keluarga kudus di Nazaret dan dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 2015, Aloysius Mboy menutup usia, masuk berbahagia bersama para kudus di surga. Ia dikenang juga sebagai sosok gubernur NTT yang luar biasa. 7. Cilik Riwut. Cilik Riwut merupakan sosok gubernur Kalimantan Tengah kedua dan pahlawan nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai gubernur Kalimantan Tengah sejak tahun 1958 sampai 1967 dan menjadi gubernur Katolik pertama di Provinsi Kalimantan Tengah. Di balik perjuangan hebat Cilik Riwut yang membawa Pulau Kalimantan masuk dalam pangkuan NKRI, ia juga ternyata memiliki perjalanan spiritual. Cilik Riwut terlahir sebagai seorang Kaharingan. Ia lalu memutuskan berpindah menjadi Katolik dan mendapat nama baptis anak letus setelah menikah dengan seorang perawat Katolik asal Yogyakarta. Setelah menjadi Katolik, ia menjadi orang Katolik yang taat dan luar biasa. Salah satunya menjadi pelopor pembangunan Gereja Katedral Palangkaraya. Tuhan lalu memberinya tanggung jawab yang lebih besar. Ia menjadi gubernur, bahkan diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Walaupun umat Katolik di Kalimantan Tengah kala itu hanya mencakup 1% dan kini mencakup 4% dari penduduk, namun ia adalah sosok gubernur sekaligus pahlawan yang sangat dikagumi masyarakat Kalimantan Tengah. Gubernur yang lahir tahun 1918 di Kabupaten Katingan ini menutup usia pada tahun 1987, berbahagia bersama para kudus di surga. 8. Yohanes Chrysostomus Urey. Yohanes Chrysostomus Urey adalah gubernur Kalimantan Barat pertama yang menjabat dari tahun 1960 sampai 1966. Ia juga adalah gubernur Katolik pertama di Kalimantan Barat. Lalu kemudian Gubernur Cornelis sebagai gubernur Katolik kedua. Gubernur yang lahir pada tahun 1922 di Kabupaten Kapuas Hulu ini aktif dalam kegiatan organisasi Katolik juga. Sebelum menjadi gubernur, ia adalah seorang guru. Pada tahun 1986, Yohanes Urey menutup usia masuk dalam kehidupan kekal di surga. 9. William Yohanes Lalamentik. William Yohanes Lalamentik adalah gubernur Nusa Tenggara Timur pertama yang menjabat sejak tahun 1958 sampai 1966. Gubernur keturunan Minahasa Manado ini lahir pada tahun 1913 di Kabupaten Minahasa dari pasangan Katolik Bernardus Lalamentik dan Teresia Marlonda. Ia lalu pergi merantau dan berkarya di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Larantuka sebagai kontrolir hingga Ende sebagai sekretaris daerah Flores. Ia lalu terpilih menjadi gubernur NTT pertama. Pada tahun 1985, ia menutup usia untuk masuk dalam kehidupan kekal di surga. Sahabat Katoliko keren, itulah 9 gubernur sepanjang sejarah di Indonesia yang beragama Katolik. Semoga mereka yang telah meninggal beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan, dan jasa-jasa mereka dapat diteruskan oleh generasi muda penerus bangsa dan pemimpin saat ini. Semoga juga kisah mereka menjadi inspirasi iman bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi gereja dan bangsa sesuai dengan bakat dan bidang kita masing-masing. Walaupun umat Katolik adalah minoritas di Indonesia, namun justru disitulah kesempatan besar bagi kita untuk menjadi cahaya pembawa terang dan berkat bagi negeri ini. Katoliko keren, salve!